Selamat malam, Dokes. Selamat malam semuanya. Salam bahagia untuk kita semua. Kita live lagi setelah 2 minggu ya. 2 minggu. Prei. Ini jam ya libur. Karena Dokes juga sekarang sibuk ya. Karo Bu Kusuma Oh Wardani, iya, terus nanti Pak Togok. enggak Togok. Pak Togok saiki Apa? nang Nederland arek. Oh iya, Wes, liburan. enggak, anake anake Mas Zen iku kuliah nang apa jenenge? Nyambut gawe pisan nang Oh, Nederland. Ono sing kuliah, ono sing nyambut oke, gawe. oke. Anake iku kececeran, ono sing nang Nederland, ono sing kececeran. Menanam benih di mana-mana ya. Iya, kececeran anake Mas Togok iku. Ono sing nang Jerman, ono sing nang apa jenenge? Ono sing nang Belanda. Nang Belanda iku cedek rumah sakitku gitu nang apa NKI. Oh. Oke, oke. Ya, Dok, ini membahas nerusin yang kemarin lambung. Mm. Dari pertama, Dok, ada nggak sih penyakit lambung yang diturunkan dari orang tua? Oh ya, ada. Gini loh ya yang menurun. Kalau Ya. kecenderungan sakit lambung menurun itu ya ada diturunkan dari orang tua. Tapi ada penyakit-penyakit lambung yang bawaan sejak lahir gitu ya. Ono itu. Misalnya ada akalasia itu ya, ada yang antara lambung dan esofagusnya nggak nyambung. Itu ono itu. Lu ono. Jadi nggak nyambung gitu ya, apa namanya? Esofagusnya itu kerongkongannya itu nggak nyambung sampai ke apa namanya ke lambungnya. Itu ada gitu. Nah, misalnya kecenderungan itu menurun, Wim, kecenderungan misalnya orang sering kalah bilang itu ya, misalnya muntah darah gitu ya, muntah darah. Ya, muntah darah. Jadi kalau misalkan yang perdarahannya itu lambung gitu ya, kalau muntah itu yo gak merah kayak darah segar gitu, tapi hitam. Hitam gitu. Karena sudah kena asam hematin namanya. Ya, asam hematin itu membuat darah jadi hitam gitu. Jadi kalau orang itu muntah darah itu warnanya hitam. Kalau berak darah, berak darah itu merah ya, merah. Kalau berak darah itu merah gitu ya. Kalau muntah darah itu hitam. Dan kalau kemudian pup itu warnanya hitam gitu ya. Pup itu warnanya hitam gitu. Kalau pup warnanya hitam berarti perdarahannya itu di atas yang kemarin kita bilang ya, ada yang namanya foregut, midgut, sama hindgut. Kalau foregut itu mulai dari esofagus, lambung, usus 12 jari, ya, itu kalau perdarahan di situ warnanya hitam ya. Ada yang namanya ligamentum thread kemarin ya, ligamentum thread itu batasan antara usus 12 jari ya, duodenum sama yeyunum itu. Nah, kalau apa namanya perdarahannya itu sebelum ligamentum thread atau di atas ligamentum thread itu, kalau tidak berdarahan di situ, kalau pup, beol, berak, warnanya jadi hitam kayak petis gitu, namanya melena gitu ya. Jadi melena itu berak yang seperti hitam kayak petis gitu. Tapi kalau beraknya itu merah itu ya, merah itu berarti di bawah itu, di bawah ligamentum thread, bisa di yeyunum, bisa di ileum, bisa di kolon, warnanya merah. Nah, kalau yang namanya muntah darah, biar warnanya hitam itu selalu yang namanya di bawah di atas ligamentum thread itu, ya itu muntah. Jadi bisa perdarahan muntah darah itu bisa perdarahannya satu di esofagus, di tenggorok kerongkongan gitu ya, bisa di lambung, bisa di duodenum tadi gitu ya. Nah, itu yang namanya muntah darah. Jadi muntah darah tidak hanya perdarahan di lambung, perdarahan di esofagus dan perdarahan di mana? Di duodenum itu bisa muntah darah gitu ya. Itu bisa itu. Nah, itu
Itu nah, kalau kemudian muntah itu ya, warnanya merah keluar dari mulut, ya, hampir pasti itu bukan dari pencernaan, tapi dari paru. Ya, misalkan orang TBC itu ya, TBC itu bukan muntah darah itu, batuk darah itu ya. Jadi keluar itu ya. Gitu. Jadi kalau merah seger itu biasanya hampir pasti dari paru, tapi kalau dari pencernaan bagian atas warnanya hitam kena asam hematin tadi itu ya. Jadi kalau apakah penyakit lambung itu bisa diturunkan dari orang tuanya? Kecenderungannya iya gitu ya. Kecenderungannya iya. Apa ada spesifiknya, Dok, Apa yang penyakit-penyakit spesifik yang diturunkan? Spesifik penyakit-penyakit lambung yang diturunkan. penyakit lambung yang diturunkan biasanya itu ya bawaan sejak kecil ya tadi misalnya ya apa namanya pilorusnya itu nggak bisa buka itu pilorusnya nggak bisa buka itu jadi ya akhirnya nggak bisa masuk ke apa namanya tidak masuk ke duodenum makanannya gitu ya ada terus kemudian sfinkternya buka jadi dia muntah terus itu ya jadi kan orang itu menelan di lambung itu nggak gampang keluar lagi itu karena ada sphincter di situ gitu ya. Makanya kalau ada orang kemarin tuh gambar itu ya, kalau miring kanan itu nanti itu apa namanya udaranya masuk lah perasamu. Iku sing jenenge apa yang namanya makanan itu kayak bejana berhubungan ono mana sing ngomong iku. Kalau makan, kalau minum itu harus sambil duduk gitu ya. Kalau sambil berdiri itu langsung masuk ke kantung kencing loh ya apa sih gitu ya. Air itu mah air itu air itu nyampe ginjal itu melewat diserap dulu di usus terus kemudian masuk pembuluh darah masuk ginjal baru masuk kantung kencing nggak lantas terus kau mak gelek ini terus masuk kantung kencing gitu ya. Itu tapi nih orang itu seneng kalau dikasih tahu yang gitu-gitu pokoknya itu ya orang itu lebih gampang dibohongi ketimbang dikasih tahu kalau dia sedang dibohongi itu loh jengkelin terus kalau kandani ngotot itu biasa gitu ya. Ya, itu ciri-ciri orang geblek itu gitu. Nggak tahu, salah kalau dikandani ngotot. Itu ciri-ciri orang geblek gitu. Gitu ya, Wim. Jadi khasnya ya tergantung letaknya di mana gitu. Ada yang namanya atresia duodeni, ada atresia pylori, ada atresia apa namanya lambungnya tidak terbentuk, ada itu. Itu kesalahan pada saat masa janin gitu. Nah, ini biasa yang lagi dialami banyak orang sekarang, stres dan lambung. Oh, stres dan lambung. Itu stres berat. Stres berat tuh bisa ya, mengakibatkan lambung. Ya, hubungannya itu tidak langsung, Win, gitu ya. Tapi kalau orang stres gitu ya, apa meningkatkan produksi asam lambung. Tapi gitu ya, yang namanya apa namanya Hirschsprung disease itu yang disebut itu tadi Hirschsprung disease itu ada ada bagian apa namanya ada bagian yang tidak terbentuk jadi itu gede gitu mengembang gitu. Nah kalau yang kamu tanyakan tadi apa Wim yang buat takon nih stres dan penyakit lambung dan stres bisa nggak stres? Stres itu kan ya tidak langsung ya, bukan kalau stres harus pakai lambung. Gini loh ya, kan kita pernah bahas orang kalau cemas itu ya. Cemas itu apa sih gitu? Cemas itu aliran ke organ-organ pencernaan dikurangi. Kenapa? Masuk ke otot semua gitu supaya binatang itu siap lari, siap bertempur gitu. Ke alat reproduksi juga gitu. Nah, kalau misalnya orang itu stres berkepanjangan, loh ya, yang namanya pencernaannya ya pasti terganggu, berkepanjangan loh ya, gitu. Hampir pasti terganggu karena aliran darah ke situ berkurang, gitu ya. Nah, kalau aliran darah ke situ berkurang, ya ini apa namanya fungsinya juga jadi menurun. Di lambung sendiri juga demikian. Kalau kemudian stres,
orang itu stres berkepanjangan. Sekali lagi ya, stres itu bagus gitu ya. Stres itu bagus. Yang tidak bagus itu kalau stresnya berkepanjangan. Gitu ya, itu. Itu yang jadi yang sebetulnya terjadi. Tapi ya stres jadi asam lambung gitu. Ya tidak langsung gitu, tidak berhubungan langsung. Hanya saja memungkinkan kalau orang stres berkepanjangan, asam lambungnya bisa terganggu, bisa produksinya meningkat, penyerapannya berkurang, bahkan yang terjadi itu adalah fungsinya jadi kacau gitu ya. Nah, ada orang-orang menghubungkan lagi dengan kemarin kita udah ngomong ya GERD itu apa ya. Orangnya ngomong GERD itu ya. Ya enggak kamu GERD. Ini GERD itu ya. Lah kalau sudah ketahuan sebabnya itu ya enggak GERD gitu ya. Tapi sekarang itu pasien itu datang itu biasa saya kena GERD tuh gitu. Loh, sudah iya, pasien itu ngomong datang ke dokter, "Dok, saya itu kena GERD." Loh, Bapak ini sudah periksa kemana? Enggak, itu. Bu, saya baca-baca loh, itu ya. Wong-wong itu nyari ngono, gampang men itu ya. Terus ya, iya, itu ya, itu. Nah, itu yang jadi persoalan saja. Nih, itu sebetulnya itu jarang sih. Hook sama sama mitos. Yang banyak itu sekarang itu enggak hook sama orang keminter itu yang banyak itu ya. Ya, ya. Mitos sama hoax itu nggak banyak, tapi keminter tuh hampir semua orang itu. Wah, orang itu ya ahli pernapasannya ngomong soal kesehatan, ngomong biologi molekuler, lu kok ngerti-ngerti ya gitu. Nah, cuman dia itu belajar napas, tarik napas, tiup napas gitu ya. Orang stres disuruh tarik napas. Orang sedih itu suruh tarik nafas. Lu orang sedih itu jangan suruh tarik nafas aja, tarik tunai loh, terus ajaan belanja. Loh gitu. Itu nanti stresnya berkurang gitu. Itu ya. Orang sedih suruh tarik nafas. Tahan nafas, lepas nafas. Orang sedih itu aja tarik tunai terus ajak makan, ajak kemana-mana jalan. Biasanya sedihnya berkurang gitu. Ya, lanjut dok. Ini banyak mitos-mitos nih. Pertama nih. Dok, apa istilah kuras lambung? Loh ya, gini nih loh ya, kuras lambung. Ini loh ya, kuras lambung. Lah prasapa lambung itu kayak jeding ngono ya dikuras itu dikosei ngono ya. Loh, delok ndalah ngono ya. Ini iki lho kuras lambung. Lah yang namanya kumbal lambung, iya, misalnya ada orang kumbal lambung gitu misalnya. Orang mengalami keracunan gitu ya. Keracunan nih lho, keracunan apa minum apa namanya? Minum alkohol minum baygon gitu itu. Dikumbah lambungnya gitu ya. Itu dikumbah, lambungnya dikumbah, dikuras itu, tapi yo itu kuras lambung gitu. Lah perasaan ini koyo jeding ngono dikuras rek lambung ngawur gitu. Kayak fiksal. Kumbah lambung. Ya, misalnya ada teknik kumbah lambung untuk mencari misalkan ya. Itu lambungnya itu dikeluarkan. Lah perasaanmu lambung sedot WC ya gak rek ngono. Ya, itu klek kumbah lambung, itu apa namanya? Itu lambungnya itu dikeluarkan. Misalkan orang itu mencari kuman bakteri tahan asam atau kuman TBC ya, TBC. TBC itu dicari dari mana? Dari dahak gitu. Kuek, cuh gitu ya. Itu orang dulu gitu. Mencari apa namanya kuman tahan asam. Jadi kalau TBC itu kalau ditemukan kuman tahan asam di dahaknya. Nah, ini diagnosa pasti gitu. Diagnosa pasti bahwa dia TBC. Jadi foto ronsen itu belum memastikan dia TBC meskipun gambarannya khas. Tapi diagnosa pastinya kalau sudah ditemukan batang atau bakteri tahan asam. Nah, kalau kemudian dari dahaknya nggak ketemu, yang dilakukan ya tadi kumbah lambung gitu ya. Kumbah lambung itu dimasukkan
nasogastrik tube itu, nasal selang itu masuk gitu, terus kemudian disedot. Tapi yo kuras yo gak dikok kayak nguras umur ngono rek iki anten iki asli nguras jeding. Lek frasa aku biyen jeding iku dikuras seminggu ping pindho cek gak ono uget-ugete ya. Ngono. Lah iki kok kuras lambung itu maksudnya gaya apa? Aku takon iku mau. Iku kuras lambung itu dikuras gaya apa maksudnya? Apa kumbal lambung iku maksudnya? Nek kumbal lambung ya memang untuk biasanya salah satunya untuk mencari bakteri tahan asam. Tapi kalau apalagi kumbal lambung ya tadi, misalnya orang minum baygon gitu ya, minum itu dipasang gitu ya, dipasang nasogastrik itu, terus kemudian di air disedot lagi supaya kalau masih ada baygonnya itu di dalam lambung terencerkan gitu. Tapi yo gak dikoseki lho yo, lah perasamu ngosek koyo ngosek jeding ngono arek-arek iki wis gak jelas iki. Pertanyaane ngawur iki. Garai wong kudu murang-muring. Soal makan sih, Apa makan apa? Nah, ini. Makan apa, Wim? Gitu mau. Iki loh. Apakah benar dok, saat makan sebaiknya kita nggak minum? Jadi kalau mau minum 20 menit setelah makan. Ya iku lho jare sapa kon iku? Saiki kon makan mbek minum apa beda? Seret. Ya kamu makan sama minum. Lah apa bedanya kamu makan sayur itu loh? Apa bedanya? Makan rawon, makan soto. Lah itu kan ya ada airnya. Lah apa kamu terus makan soto itu segone mbok telan dulu terus dagingnya terus lah apa kuahe. Bayangin aja kamu makan soto, Pak, pesen daging sama nasinya, kuahnya nanti 20 menit kemudian. Loh mosok ngono. Ayo apa iki? Yo enggak gitu. Ya enggak apa-apa makan sambil minum itu. Yang enggak boleh itu makan sambil minum bensin. Lah itu enggak boleh gitu. Ayo makan sambil minum ya enggak apa-apa itu. Bayangin aja soto, Pak. Soto. Pesennya nasi sama dagingnya. Kuahnya 20 menit lagi, Pak. Loh masa ngono lah ya enggak ngono ya. Wah, ini pertanyaannya anti karo iki. Arek endi sih iku? Kudik-kudik dok, pertanyaan ini dok. Nah ini dok lagi dok, yang sering tadi ini dok. Lah ya iku wis. Nah, dok, dagingnya dewe, bumbunya dewe, terus mari mangan daging, terus makan keluar apa kan iku. Lho kan iku lapo? Aku mangan rawon. Sik dagingnya dhisik mari nu keluweke lho ya apa ya kan gak mungkin. Tadi dok, apa nih mau secara medis apa pengaruh makan dan minum sambil berdiri atau duduk? Loh ya gak apa-apa sambil duduk. Yang berbahaya itu kalau kamu sambil jungkir balik, itu susah nanti itu. Ya enggak apa-apa kamu sambil duduk, sambil berdiri, berangkang juga enggak apa-apa gitu. Yang sulit itu kalau kamu minum sambil jungkir balik lah itu ya. Itu bisa tumpah ke muka ini gelasnya ya. Kalau sambil duduk, sambil berdiri ya enggak apa-apa gitu. Iki pertanyaan iki kowe iki asli kok gawe judul iki mancing perkara kok gitu. Iki pertanyaane aneh-aneh ngono. Sing mangan sambil duduk berdiri lah, berangkat lah, kayang lah gitu. Duduk di WC, emang dok. Duduk di WC enggak apa-apa. Kamu ya kalau di Jepang itu, kalau kedinginan cari toilet. Toilet di Jepang itu kalau musim dingin anget, bersih itu. Iya teman, kok yo kelasmu ae kalah bersih ambek toilet nang Jepang tak kandhani ngono. Kelasmu kotor ngono. Nang Jepang itu toilet itu bersih. Sebetulnya ya gini, ngomong-ngomong soal toilet, ini tadi kan minum di toilet. Kalau minum air toilet itu yang enggak boleh. Kalau minum di toilet enggak apa-apa gitu. Kalau minum air toilet gila nih, Cuk. Ngono ya. Oh niki lho ngombe banyu toilet iki lho. Ya apa banyu WC mbok kokop. Nih gini. Ngomong-ngomong soal toilet, toilet itu tempat yang paling bersih sebetulnya itu.
Tempat paling bersih. Satu, jarang didatangin orang. Jarang didatangin orang gitu. Sekali sehari itu mungkin toilet paling didatangi berapa orang. Terus kemudian dibersihin terus, dibersihkan loh. Toilet itu dibersihkan itu ya. Diciram, dikasih apa namanya? Karbol gitu ya. Itu bersih tuh. Jadi toilet itu kalau di rumahmu tempat yang paling bersih itu toilet itu. Tempat yang paling kotor tahu kamu? Mana? Tahu? Keyboard itu yo tanganmu, mari mangan opo, enggak pernah kamu bersihkan itu. Kalau dulu gagang telepon teleponnya kena ababmu bolak-balik yo, kabeh wong ngomong gitu ya, itu enggak pernah dibersihkan itu. Jadi sebetulnya kalau diteliti itu kuman yang paling jarang itu ya di toilet. Tapi lek kon toiletmu enggak mbok siram yo podo ae ya, itu gak disikat gitu ya. Toilet, membersihkan toilet 1 bulan sekali lah, itu males iku ya gitu. Toilet itu dibersihkan itu ya tiap hari gitu ya. Itu jadi kalau misalkan toilet itu kamu minum di toilet, makan di toilet gitu. Itu sebetulnya tempat yang lebih bersih daripada kamu makan di dekat sama keyboard itu. Kau makan, makananmu kamu taruh di atas keyboard itu. Keyboard apa laptop komputer ya itu kotor itu nggak pernah dibersihkan itu ya, itu tangannya sopo buah besok lagi itu ya. Jadi toilet itu sebetulnya tempat yang bersih gitu ya, tapi ya jok diombe ku banyune ya gilani cuk kon. Loh, kalau soal air toilet di Jepang yang siramnya kan ada siraman air hangat, katanya buat nyeduh Indomie katanya. Gila nih kok memikirkan bayangin. Ya sajane ya isa sewen iku. Soalnya banyune panas itu. Dadi kon nggawa pop mie ku ya bukaan sret, nggo nang toilet dekene nang WC ya gila nih kok gaplek ya arek iki. Guyonan lawas. Guyonan lawas. Memang di Jepang itu ya bisa. Mau disemprot pakai air panas, air dingin gitu bisa. Semburannya kenceng, semburannya biasa itu ada gitu. Loh, iya. Lah perasamu Asimitsu asing sedotannya kuat, semburannya kenceng. Toilet di sini itu juga gitu. Loh, toilet itu ya di Jepang ini ya meskipun warung kecil gitu itu, toiletnya gede gitu. Toiletnya gede, anget, resik gitu ya, resik banget itu. Jadi lek kon nggo pop mie ya gak apa-apa ngono, gawe balik toilet. Ya gila nih. Oke. Lanjut Dok, lanjut. Ini pertanyaan lagi. Soal itu yang punya penyakit lambung, apakah memang ada masalah dengan bau mulut, Dok? Memang bisa menyebabkan bau mulut, jadi agak gangguan di lambung itu bisa menyebabkan bau mulut sampai yang namanya asam lambung itu bisa sampai ke mulut gitu ya, bisa, tidak selalu ya, bisa. Benar bahwa yang namanya gangguan di lambung itu bisa menimbulkan bau mulut ya, bau yang nggak enak. Kalau baunya enak nggak apa-apa, misalnya kamu mobil wangi, ya mambu, tapi ambune enak, ya, kumur-kumur, mambu, tapi mambune mint, juga apa, ini mambu, gak tahu sikatan, gidale nempuk gitu, ya, mambu gitu, ya mambu gitu ya. Nah orang yang sakit lambung, misalnya lambung apa asam itu membuat bau mulut tidak bagus gitu ya. Tidak enak itu. Ya gitu. Ojo gak enak gue. Oke. Jangan. Nah, ini Dok lagi, Dok. Biasa, Dok. Ical itu loh, jadi poso mambu minyak kasturi, minyakmu ngono. Ya. Yo cari ini. Faktane ora. Ambune iku sampai 2 kilometer krungu ambune. Cangkeme wong sing gak poso yang poso. Apa organ? Ini Dok tanya, Dok. Ada jamnya. Organ tubuh itu. Ya.
Itu yang namanya sirkadian organ tubuh. Tapi sirkadian itu tidak persis 24 jam sebetulnya. Ya itu. Organ tubuh itu ya ada, misalnya itu sudah mau dibuktikan oleh Pavlov zaman namanya Pavlov itu. Kalau kemudian kamu itu anjing ya, anjing. Anjing itu kalau jam 9 pagi dikasih makan gitu, beberapa terus itu ya. Kemudian dilihat beberapa saat sebelum jam 9 itu memproduksi cairan lambung gitu ya. Itu anjing gitu ya. Ya sama aja manusia juga gitu ya. Jadi ya tubuh kita itu mengikuti ada waktunya. Mengikuti apa? Mengikuti 1 hari. Kenapa? Lah iya, orang evolusi kita itu emang karena hari gitu ya. Karena hari ya gitu sama gitu ya. Gampangannya gini loh. Apakah tubuh kita tuh bekerja ada jamnya? Iya gitu. Kamu bangun itu cara kerja tubuh bukan? Nah iya, itu bangun, tidur, itu juga cara kerja tubuh. Kalau misalkan ada orang yang bangunnya itu jam 5, besok jam 5 bangun, besok ya jam 5 bangun gitu ya. Ya kecuali ada perubahan, biasanya tidur jam 9 malam, mendadak harus tidur jam 2 pagi gitu. Biasanya jam 5 nggak bisa bangun gitu ya. Itu yang namanya sirkadian. Tapi sirkadian itu nggak persis 24 jam, lebih awal, lebih maju sedikit beberapa menit gitu. Tapi ya karena kita itu mencoba teratur terus gitu ya, makanya ya makan kita jadi teratur gitu. Ra iso subuhan yo gak popong, gak iso kok. Kayak sing wingi ono wong ini. Ini dok, ini bapak saya pingsan. Oh ini stroke bu, ini tadi habis sembahyang loh yo. Makanya kita lah ojo sembahyang, kok stroke sampean ngono. Guyu wonge ngono. Ini tadi habis sembahyang dok stroke. Oh ya apa sih pak? Ya makanya lain kali nggak usah sembahyang, saya nggak stroke ngono. Gak ada hubungannya pak sembahyang sampai stroke iku. Lah iya, masa ngomong ini habis sembahyang, yang nggak ada hubungannya. Betul. Tapi benar ya dok, kalau malam hari lambung harus kosong katanya. Enggak, macam-macam ya sekarang. Ini loh, sing mengharuskan itu loh, sopo lah. Kok nek malam-malam harus kosong apa terus mbok kuras kaya kancamu iku mau dikuras lambung jane bengi-bengi kosong ini murai enggak. Kalau misalnya sebaiknya malam itu tidak makan, ya iya gitu. Tapi ya bukan harus makan juga nggak apa-apa. Kamu itu ya makan malam habis tidur itu ya nggak apa-apa gitu. Oleh makanan pedas dan kesehatan penyakit lambung. Ya. Ini makanan pedas itu memang makanan pedas terutama cabai ya. Cabai itu ada capsaicin ya, capsaicinnya itu yang membuat rasa pedas dan secara kimiawi dia itu bisa memberikan iritasi baik pada mukosa maupun pada kulit. Makanya ada orang itu pernah dengar kata wedangan, kan? Wedangan ini kena ini loh ya, kena cabai itu ya. Kulit itu kena cabai panas itu ya. Itu wedangan. Itu capsaicinnya memberikan sensasi panas. Tapi sensasi pedas itu hanya di mulut. Tapi kalau di perut itu jadi panas juga, mulut sakit itu kalau memang itu peka rentan atau sensitif terhadap capsaicin itu ya, pedas itu ya. Nah, tapi ada orang yang nggak apa-apa itu ada. Aku itu misalnya nggak apa-apa Mem itu. Tuh makan lombok tak petusi gitu. Loh ya pedas tapi aku nggak kepedesan gitu. Ya seneng pedas itu. Tak letusi lombok gitu itu ya. Bahkan kemarin aku dibeliin jalapeno. Jalapeno itu kayak ini loh, kayak warnanya kuning, merah kayak apa jenenge? Kayak paprika tapi kecil, panjang itu. Wah, itu pedesnya ngalang-ngalai
cabai rawit, enak itu, nggak pletusi gitu. Loh, ya mungkin apa namanya mulut itu kayak mulutnya burung gitu. Jadi ya tahu itu pedes tapi nggak kepedesan gitu ya. Tak telan juga nggak, perutku yang nggak sakit gitu. Nah ini memang beda gitu. Tapi ada orang yang apa namanya ya ini memang itu cabai terpedas jalapeno itu. Jalapeno itu pedes itu masih ada itu masih ada, masih sisa itu. Kalau malam-malam itu cemilanku ya jalapeno itu. Mulane lambene pedes, arek endi iku sing ngomong iku mau. Awas yo, mulai anake lek tuku lengo tak uber, ngomong pating pecotot. Lho aku iku ngomongku gak pedes, yo jeneng ngene kan biyen. Ya itu aja apa namanya? Kalau pedes itu terus kemudian bisa mengganggu lambung, iya, karena yang namanya pedes itu kan asam itu ya. Pedes itu asam itu. Pedes itu asam sifatnya, bisa ganggu lambung gitu. Itu ya. Ya tapi tidak semua, tapi pada umumnya emang orang kalau kepedesan atau pedes banget itu sakit perut itu. Ya, sakit perut. Ada yang dikasih maknil gitu loh. Gue itu sakit perutnya sampai beberapa hari. Loh, ya kalau sudah gitu ya jangan dibaleni. Mencane wong-wong itu ngono. Kapok-kapok Lombok, pedesnya hilang nyakot maneh. Ngono yo iku. Kapok Lombok itu kan gitu ya. Aduh, wis kapok itu pedesnya hilang ya mangan maneh. Lanjut lagi dok. Kemarin sih apa? Ditambahi toh, dijoki sih Mariki. Oke. Apa? Puasa dok, puasa. Apakah puasa baik untuk lambung? Oh, kalau pertanyaannya apakah baik untuk lambung lah, puasanya itu apa dhisik gitu. Puasa itu yang gimana yang bagus itu. Kalau puasa kita itu ngikuti cara puasa nenek moyang kita, memburu pengumpul, ya itu sehat karena memang tubuh kita itu selama ratusan ribu tahun, hampir 200.000 tahun lebih, cara makannya itu sama itu. Puasa, iya, kalau malam itu. Jadi matahari terbenam itu nenek moyang kita itu enggak makan gitu ya. Itu yang namanya ya sekarang disebut apa? Intermittent fasting itu. Jadi itu ya bukan intermittent itu. Itu ya memang gitu, orang dulu itu makannya ya nenek moyang kita itu ya malam ya enggak makan, tidur itu. Puasa pati geni. Iku aku mbiyen puasa pati geni. Seminggu dikongkon pati geni lho. Wah, aku seminggu itu 7 hari pati geni. Sing terakhir gak oleh turu belas kan. Telung dino mendeli apa gak bayangno kon. Orang ndak makan sudah hipoglikemi terus nggak boleh tidur. Apa nggak tambah yang namanya halusinasi itu ya. Ngono jare ketemu malaikat dengkulmu iku ya. Wong halusinasi kok jare. Ya itu poso ngerawat, kalau poso ngerawat sih nggak apa-apa, itu masih bisa makan banyak. Sing repot itu puasa pati geni, moteh, wah iku lemes iku. Bayangin aja sudah hipoglikemi, nggak boleh tidur itu, apa nggak? Terus kamu halusinasi, ngono halusinasi jarene ndelok malaikat dengkul, ngono halusinasi, gaplek. Lah iya. Tapi ya memang ada orang yang nggak bakat. Ada loh, temanku itu kan. Udah apa namanya disuruh puasa 3 hari. Habis gitu melek terakhir tuh. Yo gak ndelok apa-apa dek iku. Semaput iyo padahal semaput dek. Wah itu memang iya kok. Memang udahlah. Wah itu ritual gitu itu aduh itu ya. Itu namanya puasa. Nah, puasa fast ya, artinya nggak makan sama sekali itu ya. Kalau bayangin aja kalau misalkan mulai matahari tenggelam sampai matahari terbit itu puasa, nggak makan, berarti dia 12 jam loh itu ya, nggak makan itu yang dilakukan nenek moyang kita, ya itu mungkin
Kamu itu disuruh ngikuti nenek moyang ya, disuruh ngikuti umat yang terdahulu loh. Ngono ya suanu nih cari ini ya. Umat terdahulu. Lah umat terdahulu itu ya pemburu pengumpul itu. Jadi pasane ya bengi ngono ya. Muni nek ngono itu. Tapi kembali dong, diwali oh. Iya kan ya puasa kayak mbah-mbahmu biyen gitu ya. Aja nyandak-nyandak itu ono sing ngamuk. Bisa. Akeh soalnya ngamuk. BTS Army diamuk saiki. Mantap terus Amin. Wis Amin. Urung ora. Urung ora aku. Kamu ndak tahu ini BTS Army diamuk. Jadi saiki iku apa namanya? Army Korea diajar sama Army Padang Pasir Wapok ngono. Ya, oke. Dok, lanjut pertanyaan lagi. Oh, mau lambung. Nanti mau sih ada. Penyebab susah kurus atau susah gemuk? Hah? Oh, susah kurus sama susah gemuk. Cek lah, inilah pokok susah. Wah, susah-susah darek kon niku. Kan seneng-seneng gitu loh. Kamu ngapain kurus susah, gemuk susah? Terus maksudmu apa gitu? Maksudnya sulit apa namanya? Sulit. Ada orang-orang tertentu itu yang nggak bisa gemuk, itu ada tuh udah makan banyak itu nggak bisa gendut itu ya itu nggak bisa gendut itu. Tapi ada orang yang nggak bisa kurus, tak jane yo mangane akeh ae ku itu ya. Orang kalau gendut nggak mungkin. Saya ini makannya sedikit loh dok ala belpret, nggak mungkin. Oh, sedikit apa? Makan cuma 1-2 sendok, iya sendok pasir, yo sekop jenenge. Oh, apa? Lu banyak loh orang. Saya ini makannya sedikit Pak Dokter gitu. Apa? Berapa? 3 sendok, iya sendok pasir, yo pasti akeh gitu. Ya yang namanya kalau kepingin kurus itu ya mengurangi yang namanya asupan kalori ya nggak mungkin lah ya itu. Lah makannya sehari banyak ya nggak mungkin. Sebenarnya itu bukan susah kurus ya makan ya keh gitu. Cuman kalau yang ada orang yang apa namanya ada orang yang sulit gendut itu ada. Udah makan itu ya. Makan banyak, udahlah, tapi nggak gemuk-gemuk itu ya, tambah bungkring gitu ya, biasanya yang gitu tuh ada perbedaan metabolisme gitu ya itu. Ada orang yang makan banyak itu, ya tapi kalau yang gendut itu terus kemudian makan saya cuma sedikit, nggak mungkin, mau makan sedikit ya kuru kamu itu, awake lemu gimblah ya. Oke, Dok. Lanjut. Dimulai. Masalah pendamping ASI, Dok. Apakah benar makanan pendamping ASI berpengaruh pada lambung anak-anak di bawah 6 bulan? Ya wis jelas kalau yang namanya berpengaruh pada lambung. Kamu aja minum ya berpengaruh, ya ada pengaruhnya. Kamu kalau lapar makan jadi kenyang itu pengaruhnya ya sama ya kan. Misalkan di lambung perut misalnya kamu minum banyak pengaruhnya apa? Ya kelempokan. Ya wis jelas. Cuman kalau misalnya sekarang pendamping ASI gitu loh ya, misalnya pendamping ASI kalau udah 6 bulan itu ditambahi makanan-makanan yang lain gitu. Apa? Bubur gitu ya. Terus apa namanya sari buah gitu. Loh ya nggak apa-apa ya malah bagus itu. Lah kalau sampai 2 tahun kamu ngasih susu tok itu ya kurang gizi anaknya itu ya. Ya itu. Jadi ya sebetulnya kalau sudah 6 bulan itu ya sudah waktunya makanan bervariasi. Gedang. Yo gedang itu juga popong, tapi yo lek gedange ical biasanya bengkong iku gedale ical. Gedange ical. Iya, jadi biyen niku yo wim biyen niku nek ono iki apa iki? Iki lemune arek iki ngono. Lek lanang iya susune cocok ngono jarine. Nek wedok gedange cocok ngono. Oke.
Oke, Jan. Lanjut dok lagi. Mau apa meneh iki? Di simo ya. Apa wim? Gedang susu iki wong-wong ya lek wis ngono ya langsung nyaute pinter arek-arek. Lanjut. Iya dok, lanjut. Lek wis ngono langsung wis andus wis ngono. Ya dok, Apa? kan ada donor ginjal, Apa? donor ginjal dan lain-lain. Apakah lambung bisa didonorkan dok? Ya bisa Lambung itu. Ya bisa, tapi gini loh ya, misalnya gini. Kalau ginjal itu kan efeknya itu langsung gitu ya. Kalau misalnya orang itu misalnya ginjalnya itu mengalami gangguan gitu ya, mengalami gangguan, terus kemudian ya langsung yang namanya darahnya itu keracunan gitu ya. Darahnya itu ginjal itu kan mengusir racun gitu ya, memfiltrasi dari racun. Tapi kalau kemudian orang nggak punya lambung, memungkinkan orang tetap hidup? Masih mungkin gitu. Mungkin memang orang nggak punya lambung itu makanannya itu langsung masuk ke usus halus itu ada gitu. Masuk bahkan nggak lewat mulut dipasangkan lubang di perutnya itu ya ada gitu. Jadi ya, tapi kalau ditanya apakah memungkinkan donor lambung, tuh ya mungkin gitu. Cuman karena tidak berbahaya kalau orang itu nggak punya ginjal, ya orang yang nggak punya lambung, misalnya kanker lambung, gitu, lambungnya dipotong gitu ya. Makanannya itu langsung ke usus halus. Ya masih bisa hidup orang itu gitu. Ya, tapi kalau orang tanpa ginjal, ya ya cuci darah terus tiap hari gitu ya. Cuci darah terus tiap hari lah. Mosok kemana-mana bawa alat cuci darah. Tapi nanti ada lah itu ya. Alat cuci darah yang kecil gitu langsung bisa ya. Digowo ditenteng-tenteng koyo ini koyo apa jenenge koyo AirPod gini ya nanti. Tapi sekarang ya alat cuci darah yang masih besar gitu. Ya jadi ya donor lambung itu ya boleh itu ya. Ya bisa lebih gampang masalahnya sebetulnya itu. Daripada ginjal itu ruwet gitu ya. Masang ginjalnya terus kemudian nyambung ureternya, terus kemudian pembuluh darahnya disambung gitu ya. Jadi yang namanya transplantasi ginjal itu tidak gampang. Makanya ada orang jual beli ginjal. Lah perasaanmu ginjalku gampang apa jupuke gitu ya. Terus ditenteng-tenteng nang termos es ngono ta ngawur ya. Itu agak aneh itu yang jual beli ginjal. Lah perasaanmu ginjal itu diiris terus digawa nang luar negeri di apa dilebokno styrofoam gitu masih hidup apa ya ndak gitu. Bahkan orang yang misalkan transplantasi ginjal itu pasiennya itu bersebelahan gitu. Bersebelahan ini diambil di kamar operasi gitu. Ya, bayangin aja ngambil ginjal kamu kira gampang apa? Susah gitu. Susah lah, apalagi mempertahankan ginjalnya itu masih bisa hidup itu. Misalnya digowo, misalnya dari Gresik di Konang Malang, akeh mati ya itu ginjal itu ya itu. Mana Mem? Oke, soal obesitas dok. Obesitas. Kan kalau yang apa kayaknya yang susah diobati kadang-kadang ada cara singkat ya. Oh, operasi lambung iya, itu. operasi bariatrik operasi. Ya dipotong lambungnya. Bukan lambungnya, ususnya dipotong. Ususnya dipotong, lambungnya dikecilin itu ada itu. Memang memungkinkan itu. Memungkinkan itu. Itu dulu ada berita anak di mana ya di Jakarta kok. Tangerang apa Jakarta gitu. Anaknya gendut gitu ya. Terus kemudian dipotong gitu ya, bariatrik operasi bariatrik dipotong. Nah, terus kemudian setelah itu baru dia itu rehabilitasi medik, fisioterapi untuk mengecilkan lambungnya. Nah, tapi ada berita anak itu apa namanya berhasil kurus karena aderai. Oh, beritanya itu setelah dokter melakukan tidak berhasil dan menyerah, akhirnya aderai bisa
membuat anak itu kecil itu. Wah, antik itu. Jadi netizen itu jadi ajaib kok. Oh iya itu, Tapi Ical itu tahu namanya Arya itu. Itu ada itu ya. Itu operasi bariatrik itu. tapi tingkat keamanannya gimana, Dok? Wah, Loh kesuksesannya ya gini aman, loh ya yang namanya terjamin. kok terjamin gini loh ya yang namanya operasi kok. Oh ini kok joman jamin kon. Lah perasaanmu iki anu apa sebenarnya apa pegadaian ono jaminane. Ngene lho. Maksudnya resikonya Ya kecil, resikonya kecil ini maksudnya. lho, sebentar, kon niku ojo ngoceh ae kon. Tak plester lho kon. Ini lho. Yang namanya operasi itu dilakukan satu kalau ada indikasi. Indikasi itu cara apa namanya keadaan-keadaan yang memungkinkan dokter itu untuk melakukan sesuatu. Itu namanya indikasi gitu ya, mengharuskan. Ini harus itu namanya indikasi. Tapi operasi itu dilakukan kalau syarat operasi terpenuhi itu. Indikasinya ada tapi syaratnya nggak terpenuhi. Ya batal operasinya misalnya. Nih ya anak gendut ini apa namanya? Ini indikasi dilakukan bariatrik. Kenapa? Sudah semuanya nggak bisa. Udah ini indikasi operasi. Lah operasinya dilakukan kalau syarat-syaratnya terpenuhi. Apa saja? Jantungnya memungkinkan dibius, ya paru-parunya juga, ginjalnya juga. Loh, itu yang namanya syarat. Jadi selain indikasi operasi, itu adalah kondisi-kondisi yang mengharuskan dokter melakukan sesuatu, itu yang namanya indikasi operasi. Dan yang namanya setelah indikasi, syarat operasi harus terpenuhi. Syarat-syaratnya apa? Ya pokoknya syarat bahwa operasi itu bisa dilakukan kalau, wah ini jantungnya kalau dibius langsung mandek ini. Ya batal operasinya. Atau terus kemudian, ini kalau kena apa namanya obat-obat anestesi ini gula darahnya nggak terkendali. Loh ya batal itu. Terus kemudian ini trombositnya di bawah 50. Ya nggak boleh juga nanti dioperasi nggak berhenti-berhenti perdarahannya. Nah itu ya. Itu yang namanya indikasi dan syarat operasi. Tujuannya apa? Kita menilai indikasi dan syarat operasi itu untuk memperbesar kemungkinan operasi itu sesuai dengan yang diharapkan. Tuh, terus yang kedua adalah memperkecil resiko gitu. Tidak ada sesuatu yang menghilangkan resiko itu nggak ada itu ya. Itu enggak ada. Yang ada yang bisa kita lakukan adalah memperkecil resiko gitu. Enggak ada yang jamin kok niku enak menjawe gitu ya. Itu kan misalnya iya loh aku tuh sering digitukan itu. Pak ini misalkan Pak atau Bu ini bapaknya ini stroke atau Pak ibunya ini stroke harus dioperasi terus ini dijamin sembuh ya dok. Jamin aku jamin awakmu dhewe gak iso jamin bojomu. Saenake dhewe enakmu lek ngomong gitu. Wenteng lek ngomong ini dijamin sembuh lah gundulmu pamo aku jamin uripku dhewe gak iso jamin uripmu gitu. Nah, yang dilakukan dokter itu adalah memperbesar kemungkinan untuk satu mengurangi resiko kematian ya. Jadi operasi misalkan operasi pada stroke gitu ya. Pada stroke misalnya, operasinya itu satu memperkecil resiko kematian. Kedua, memperkecil memperkecil gejala sisa atau kecacatan itu, meminimalkan kecacatan. Itu tujuannya itu memperpanjang usia. Tapi kalau kemudian keberhasilannya lo ya ada misalkan stroke dengan tingkat kesadaran tertentu itu bisa diperkirakan ini kemungkinannya berhasil berapa persen gitu. Ngono ya itu bukan terus jamin lah perasaanmu aku ini pegadaian ambek kon jamin gitu. Koperasi simpan pinjam dok. Koperasi gak plek. Oke. Ya itu, gitu. Nah tadi dok ini yang lucu dok ini apa
Eh, olahraga, soal olahraga. Oh. Gimana di olahraga? Hmm, hmm. Kenapa sebelum olahraga dilarang makan, Dok? Ya Pak, ya Pak, ya Pak. Kenapa sebelum olahraga dilarang makan? Maksudnya sebelum olahraga itu habis makan terus olahraga gitu. Lah iya, kalau misalkan kamu ya, misalkan sekarang mau lari cepat 100 meter terus kamu makan apa namanya nasi liwet 2 piring, ya nggak bisa lari, gimana sih gitu ya? Ya udah jelas lah itu ya itu ya. Iya, pertanyaan jawabannya wis jelas ya, ditakono area-area iki ya. Bayangin aja kamu mau lari cepat terus makan 2 piring, ya nggak bisa lari cepatnya gitu. Ya gitu. Jadi ya, tapi kalau apakah boleh makan? Ya boleh aja sih, makan apa? Makan permen gitu ya, nggak apa-apa gitu. Makan gula, makan apa itu? Nggak apa-apa. Makan lemper dikit ya nggak apa-apa itu. Nggak ada keharusan itu. Tapi kalau misalkan ini mau pertandingan dari pagi nggak makan, yo mati malahan gitu ya. Makan sarapan tuh. Nanti setelah itu 2 jam kemudian lari, bagus gitu ya itu. Jadi ya mau olahraga itu ya nggak apa-apa makan itu. Mana Wim? Yo, saya terakhir, Ya. Dok. Oh, yes, oke. Jam songo soalnya jam Yo. songo. Oke, yo jam 09.00 ya. Jam 10 Wim nang kono Wim. Iya. Jam 10, sorry, jam 10 jam 10 ya, jam 10. Nang kene jam. Kebiasaan jam 8 sih masalahnya. Oke. Oh, iya. Ini gimana? Nah ini, Dok, kenapa sebelum minum obat-obatan tertentu, misal painkiller, ada yang harus dimakan duluan? Ya enggak, Harus makan duluan. enggak apa-apa Kak. Misalkan ada obat yang sebaiknya diminum setelah makan, itu ada gitu. Tujuannya apa? Untuk mengurangi resiko efek sampingnya, misalnya obat-obat anti penghilang nyeri atau rasa sakit itu pada umumnya hampir semua lah mengganggu pencernakan gitu. Nah, untuk mengurangi resiko efek samping itu sebaiknya tidak diminum pada saat lambung kosong. Ya, gitu itu ya, tapi tidak harus, nggak apa-apa gitu ya, nggak apa-apa. Tapi ya hampir semua yang namanya obat-obat anti radang itu ganggu lambung gitu ya, hampir semua gitu. Tapi ya gini loh ya, ganggu itu mempengaruhi itu kalau kita itu lambungnya sehat-sehat aja ya nggak apa-apa itu ya, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan ya memang sudah ada tukak peptik ulkus, ada boroknya di mana di lambungnya gitu. Nah, obat-obatan itu akan mengganggu. Wes ya. Ya wis, selesai ya, selesai ya. Oke. Terima kasih Dokter untuk malam hari ini. Terima kasih semuanya. Salam bahagia untuk kita semua. Selamat malam minggu semuanya. Oke.